Umat Hindu di Jawa Timur Tengah menjadi sorotan berkat pembangunan kawasan suci megah di lereng pegunungan. Salah satu yang paling menonjol berada di kawasan Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang. Di wilayah yang sejuk ini terdapat beberapa pura penting seperti Pura Dharma Wijaya dan Pura Dharma Bakti Jaya yang sering menjadi pusat kegiatan spiritual umat setempat. Umat Hindu di Jawa Timur Tengah menjadi sorotan berkat pembangunan kawasan suci megah di lereng pegunungan. Salah satu yang paling menonjol berada di kawasan Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang. Di wilayah yang sejuk ini terdapat beberapa pura penting seperti Pura Dharma Wijaya dan Pura Dharma Bakti Jaya yang sering menjadi pusat kegiatan spiritual umat setempat. Umat Hindu di Jawa Timur Tengah menjadi sorotan berkat pembangunan kawasan suci megah di lereng pegunungan. Salah satu yang paling menonjol berada di kawasan Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang. Di wilayah yang sejuk ini terdapat beberapa pura penting seperti Pura Dharma Wijaya. Juta untuk membangun pura di Jawa tergolong sangat menantang dan biasanya hanya cukup untuk struktur dasar skala kecil seperti pelinggih dasar. Di Pulau Jawa, material bangunan suci seperti batu candi atau ukiran kayu khas Bali memiliki biaya material dan ongkos tukang yang jauh lebih tinggi. Juta untuk membangun pura di Jawa tergolong sangat menantang dan biasanya hanya cukup untuk struktur dasar skala kecil seperti pelinggih dasar. Di Pulau Jawa, material bangunan suci seperti batu candi atau ukiran kayu khas Bali memiliki biaya material dan ongkos tukang yang jauh lebih tinggi. Juta untuk membangun pura di Jawa tergolong sangat menantang dan biasanya hanya cukup. Utamaning Mandala, area suci utama tempat bersemayamnya Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa, berisi bangunan utama seperti Padmasana dan pelinggih lainnya. Utamaning Mandala, area suci utama tempat bersemayamnya Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa, berisi bangunan utama seperti Padmasana dan pelinggih lainnya. Utamaning Mandala, area suci utama tempat bersemayamnya Tuhan atau Ida Sang Hyang Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah untuk aktivitas keagamaan dan sosial umat. Madyaning Mandala, area tengah. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah kabupaten dan kota Kediri hidup berdampingan secara damai dan toleran dengan masyarakat luas, serta tetap dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah Kabupaten Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah kabupaten dan kota Kediri hidup berdampingan secara damai dan toleran dengan masyarakat luas, serta tetap dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah kabupaten dan kota Kediri hidup berdampingan secara damai dan toleran dengan masyarakat luas, serta tetap dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah kabupaten dan kota Kediri hidup berdampingan secara damai dan toleran dengan masyarakat luas, serta tetap dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah kabupaten dan kota
Kediri hidup berdampingan secara damai dan toleran dengan masyarakat luas, serta tetap dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah kabupaten dan kota, Kediri hidup berdampingan secara damai dan toleran dengan masyarakat luas, serta tetap dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar dari umat Hindu. Umat Hindu di wilayah kabupaten dan kota, Kediri hidup berdampingan secara damai dan toleran dengan masyarakat luas, serta tetap dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Kediri saat ini dalam kondisi kondusif dan tidak ada gejolak atau protes besar. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran memicu keharuan mendalam dan air mata kebahagiaan. Dana punya adalah ajaran Hindu tentang memberi dengan tulus dan suci. Terkadang momen penyaluran dana yang tepat sasaran Fenomena gotong royong ini menjadi bukti nyata kuatnya kerukunan umat Hindu Nusantara. Pembangunan pura di Jawa berjalan lancar tanpa hambatan, berarti karena sekitar 80% dananya berasal dari dana punya sumbangan. Sukarela umat Hindu dari seluruh penjuru Indonesia yang dikelola oleh para undagi, arsitek tradisional, dan panitia. Fenomena gotong royong ini menjadi bukti nyata kuatnya kerukunan umat Hindu Nusantara. Pembangunan pura di Jawa berjalan lancar tanpa hambatan, berarti karena fenomena gotong royong ini menjadi bukti nyata kuatnya kerukunan umat Hindu Nusantara. Pembangunan pura di Jawa berjalan lancar tanpa hambatan berarti karena sekitar 80% dananya berasal dari dana punya sumbangan. Sukarela umat Hindu dari seluruh penjuru
Semangat persaudaraan, dukungan tidak hanya datang dari warga lokal Jawa, melainkan juga dari umat Hindu di Bali, Lombok, Kalimantan, dan wilayah lainnya di Nusantara yang menyisihkan rezeki mereka sebagai bentuk yatnya suci. Semangat persaudaraan, dukungan tidak hanya datang dari warga lokal Jawa, melainkan juga dari umat Hindu di Bali. Semangat persaudaraan, dukungan tidak hanya datang dari warga lokal Jawa, melainkan juga dari umat Hindu di Bali, Lombok, Kalimantan, dan wilayah lainnya di Nusantara yang menyisihkan rezeki mereka sebagai bentuk yatnya suci. Semangat persaudaraan, dukungan tidak hanya datang dari warga lokal Jawa, melainkan juga dari umat Hindu di Bali, Lombok, Kalimantan, dan wilayah lainnya di Nusantara yang menyisihkan rezeki mereka sebagai bentuk yatnya suci. Semangat persaudaraan, dukungan tidak hanya datang dari warga lokal Jawa, melainkan juga dari umat Hindu di Bali, Lombok, Kalimantan, dan wilayah lainnya di Nusantara yang menyisihkan rezeki mereka sebagai bentuk yatnya suci. Semangat persaudaraan, dukungan tidak hanya datang, juga ada umat Kristiani yang membantu pembangunan. 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 Praktik dana punya donasi suci dari umat Hindu di seluruh Nusantara merupakan roda penggerak utama pembangunan tempat suci. Dukungan ini membuktikan eratnya persaudaraan umat sedharma, memastikan pembangunan pura di Jawa berjalan lancar, dan kebutuhan material terpenuhi secara gotong royong. Praktik dana punya donasi suci dari umat Hindu di seluruh Nusantara merupakan roda penggerak utama pembangunan tempat suci. Dukungan ini membuktikan eratnya persaudaraan umat sedharma, memastikan pembangunan pura di Jawa berjalan lancar, dan kebutuhan material terpenuhi secara gotong royong. Pondasi Dana Punya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Dana Punya merupakan kewajiban dan bentuk pengamalan ajaran Dharma umat Hindu. Dana ini digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik tempat ibadah pura, tetapi juga kegiatan keagamaan dan sosial. Pondasi Dana Punya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Dana Punya merupakan kewajiban dan bentuk pengamalan ajaran Dharma umat Hindu. Dana ini digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik tempat ibadah pura, tetapi juga kegiatan keagamaan dan sosial. Pondasi Dana Punya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Dana Punya merupakan kewajiban dan bentuk pengamalan ajaran Dharma umat Hindu. Dana ini digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik tempat ibadah pura, tetapi juga kegiatan keagamaan dan sosial. Pondasi Dana Punya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Dana Punya merupakan kewajiban dan bentuk pengamalan ajaran Dharma umat Hindu. Dana ini digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik tempat ibadah pura, tetapi juga kegiatan keagamaan dan sosial. Pondasi Dana Punya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Dana Punya merupakan kewajiban dan bentuk pengamalan ajaran Dharma umat Hindu. Dana ini digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik tempat ibadah pura. Peran undagi. Para undagi memegang peranan penting dalam memastikan pembangunan pura sesuai dengan sastra agama dan arsitektur Hindu. Dalam praktiknya, mereka seringkali mengelola perputaran material dan sumbangan dari donatur secara langsung. Peran undagi. Para undagi memegang peranan penting dalam memastikan pembangunan pura sesuai dengan sastra agama dan arsitektur Hindu. Dalam praktiknya, mereka seringkali mengelola perputaran material dan sumbangan dari donatur secara langsung. Peran undagi. Para undagi memegang peranan penting dalam memastikan pembangunan pura sesuai dengan sastra agama dan arsitektur Hindu. Dalam praktiknya, mereka seringkali mengelola perputaran material dan
Pembangunan pura di Jawa yang berjalan lancar berkat gotong royong dan dana punia dari umat Hindu Nusantara adalah wujud nyata tingginya nilai persaudaraan Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka. Dukungan luar biasa ini tidak hanya berupa materi, melainkan juga doa dan semangat persatuan umat Hindu dari berbagai daerah. Pembangunan pura di Jawa yang berjalan lancar berkat gotong royong dan dana punia dari umat Hindu Nusantara adalah wujud nyata tingginya nilai persaudaraan Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka. Punian harta umat Hindu dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk Bali dan daerah lainnya, menyisihkan dana secara sukarela untuk meringankan beban pembangunan pura baru atau perbaikan di wilayah minoritas. Punian harta umat Hindu dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk Bali dan daerah lainnya, menyisihkan dana secara sukarela untuk meringankan beban pembangunan pura baru atau perbaikan di wilayah minoritas. Punian harta umat Hindu dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk Bali dan daerah lainnya, menyisihkan dana secara sukarela untuk meringankan beban pembangunan pura baru atau perbaikan. Karya nyata, selain biaya dari donatur, seringkali ada proses ngayah gotong royong tenaga yang dikoordinasikan oleh para undagi arsitek, tradisional dan pemuka agama Hindu setempat. Karya nyata, selain biaya dari donatur, seringkali ada proses ngayah gotong royong tenaga yang dikoordinasikan oleh para undagi arsitek, tradisional dan pemuka agama Hindu setempat. Karya nyata, selain biaya dari donatur, seringkali ada proses ngayah gotong royong tenaga yang dikoordinasikan oleh para undagi arsitek, tradisional dan pemuka agama Hindu setempat. Karya nyata, selain biaya dari donatur, seringkali ada proses ngayah fenomena dana mengalir secepat kilat untuk pembangunan pura di Jawa, seringkali bersumber dari urunan sukarela atau dana punia. Dana ini dihimpun secara gotong royong oleh umat Hindu setempat, dukungan perantau Bali, hingga donatur lintas iman yang peduli pada kerukunan umat beragama. Fenomena dana mengalir secepat kilat untuk pembangunan pura di Jawa, seringkali bersumber. Salah satu contoh gerak cepat swadaya umat Hindu di Jawa adalah pembangunan Padmasana setinggi 9 meter di Pura Dharma Bakti Jaya, Dusun Sidorojo, Kediri, Jawa Timur, yang berhasil diselesaikan melalui pemerintah setempat dengan estimasi biaya mencapai 80 juta rupiah. Salah satu contoh gerak cepat swadaya umat Hindu di Jawa adalah pembangunan Padmasana setinggi 9 meter di Pura Dharma Bakti Jaya, Dusun Sidorojo, Kediri, Jawa Timur, yang berhasil diselesaikan melalui pemerintah setempat dengan estimasi biaya mencapai 80 juta rupiah. Salah satu contoh gerak cepat swadaya umat Hindu di Jawa adalah pembangunan Padmasana setinggi 9 meter di Pura Dharma Bakti Jaya, Dusun Sidorojo, Kediri, Jawa Timur, yang berhasil diselesaikan melalui pemerintah setempat dengan estimasi biaya. Viral ajaib secepat kilat, dana terus mengalir membangun pura di Jawa, merujuk pada maraknya pembangunan tempat ibadah umat Hindu. Hal ini didorong oleh gotong royong dan dana punia sumbangan suci dari umat sedharma, didukung oleh perantau Bali dan keterbukaan komunitas lintas iman setempat. Viral ajaib secepat kilat, dana terus mengalir membangun pura di Jawa, merujuk pada maraknya pembangunan tempat ibadah umat Hindu. Hal ini didorong oleh gotong royong dan dana punia sumbangan suci dari umat sedharma, didukung oleh perantau Bali dan keterbukaan komunitas lintas iman setempat. Viral ajaib secepat kilat, dana terus mengalir. Pura di Jawa kini bertransformasi menjadi pusat spiritual dan destinasi wisata religi yang ramai. Berdiri megah dengan arsitektur khas perpaduan Majapahit dan Bali, situs-situs suci ini sekarang dikagumi oleh masyarakat luas. Pura di Jawa kini bertransformasi menjadi pusat spiritual dan destinasi wisata religi yang ramai. Berdiri megah dengan arsitektur khas perpaduan Majapahit dan Bali, situs istilah undagi ahli bangunan atau empu pembuat arca atau candi. Di Kediri, merujuk pada kisah nyata tentang pelestarian jejak sejarah, seperti pembangunan tempat suci Hindu atau pengukir relief yang mewariskan tradisi leluhur tanah Jawa. Istilah undagi ahli bangunan atau empu pembuat arca atau candi. Di Kediri, merujuk pada kisah nyata tentang pelestarian jejak sejarah, seperti pembangunan tempat suci Hindu atau pengukir relief yang mewariskan tradisi leluhur tanah Jawa. Istilah undagi ahli bangunan atau empu pembuat arca atau candi. Di Kediri, merujuk pada kisah nyata tentang pelestarian jejak pura
adalah tempat ibadah umat Hindu. Di Pulau Jawa, terdapat ratusan pura yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur. Beberapa pura ikonik dan bersejarah sering dijadikan pusat peribadatan maupun destinasi wisata religi, termasuk di kawasan pegunungan. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Di Pulau Jawa, terdapat ratusan pura yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur. Beberapa pura ikonik dan bersejarah sering dijadikan pusat peribadatan maupun destinasi wisata religi, termasuk di kawasan pegunungan. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Di Pulau Jawa, terdapat ratusan pura yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur. Beberapa pura ikonik dan bersejarah sering dijadikan pusat peribadatan maupun destinasi wisata religi, termasuk di kawasan pegunungan. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Di Pulau Jawa, terdapat ratusan pura yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur. Beberapa pura ikonik dan bersejarah sering dijadikan pusat peribadatan maupun destinasi wisata religi, termasuk di kawasan pegunungan. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Di Pulau Jawa, terdapat ratusan pura yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur. Beberapa pura ikonik dan bersejarah sering dijadikan pusat peribadatan maupun destinasi wisata religi, termasuk di kawasan pegunungan. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Di Pulau Jawa, terdapat ratusan pura yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur. Beberapa pura ikonik dan bersejarah sering dijadikan pusat peribadatan. Istilah dipandang sebelah mata berarti menganggap remeh, rendah, atau tidak penting. Banyak hal yang dulu diremehkan, kini justru menjadi tren atau profesi menjanjikan berkat perkembangan teknologi. Seperti kreator konten, gamer, hingga web developer, situasi ini seringkali menjadi bahan bakar terbaik untuk membuktikan kemampuan diri. Istilah dipandang sebelah mata berarti menganggap remeh, rendah, atau tidak penting. Banyak hal yang dulu diremehkan, kini justru menjadi tren atau profesi menjanjikan berkat perkembangan teknologi. Seperti kreator konten, gamer, hingga web developer, situasi ini seringkali menjadi bahan bakar terbaik untuk membuktikan kemampuan diri. Istilah dipandang sebelah mata berarti menganggap remeh, rendah, atau tidak penting. Banyak hal yang dulu diremehkan, kini justru menjadi tren atau profesi menjanjikan berkat perkembangan teknologi. Seperti kreator konten, gamer, hingga web developer, situasi ini seringkali menjadi bahan bakar terbaik untuk membuktikan kemampuan diri. Istilah dipandang sebelah mata berarti menganggap remeh, rendah, atau tidak penting. Banyak hal yang dulu diremehkan, kini justru menjadi tren atau profesi menjanjikan berkat perkembangan teknologi. Seperti kreator konten, gamer, hingga web developer, situasi ini seringkali menjadi bahan bakar terbaik untuk membuktikan kemampuan diri. Istilah dipandang sebelah mata berarti menganggap remeh, rendah, atau tidak penting. Banyak hal yang dulu diremehkan, kini justru menjadi tren atau profesi menjanjikan berkat perkembangan teknologi. Seperti kreator konten, gamer, ungkapan Ida Bahatara menghendaki apapun bisa terjadi, mencerminkan konsep spiritual Hindu Dharma, khususnya di Bali, mengenai kemahakuasaan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam keyakinan ini, alam semesta dan segala isinya berada di bawah kehendaknya. Ketika Hyang Widi atau manifestasinya berkehendak kerta waranugraha, hal yang mustahil di mata manusia dapat terwujud. Ungkapan Ida Bahatara menghendaki apapun bisa terjadi, mencerminkan konsep spiritual Hindu Dharma. Kuasa tak terbatas acintya. Tuhan bersifat maha gaib dan tak terpikirkan, memiliki kuasa mutlak atas penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Kuasa tak terbatas acintya. Tuhan bersifat maha gaib dan tak terpikirkan, memiliki kuasa mutlak atas penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Kuasa tak terbatas acintya. Tuhan bersifat maha gaib dan tak terpikirkan, memiliki kuasa mutlak atas penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Kuasa tak terbatas acintya. Tuhan bersifat maha gaib dan tak terpikirkan, memiliki kuasa mutlak atas penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Kuasa tak terbatas acintya. Tuhan bersifat maha gaib dan tak terpikirkan, memiliki kuasa mutlak atas penciptaan,
pemeliharaan dan peleburan, kuasa tak terbatas Achintya. Tuhan bersifat maha gaib dan tak terpikirkan, memiliki kuasa mutlak atas penciptaan, pemeliharaan dan peleburan, kuasa tak terbatas Achintya. Tuhan bersifat maha gaib dan tak terpikirkan, memiliki kuasa mutlak atas penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi bangunan suci di pura diperbaiki atau dipugar. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi bangunan suci di pura diperbaiki atau dipugar. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi bangunan suci di pura diperbaiki atau dipugar. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi bangunan suci di pura diperbaiki atau dipugar. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi bangunan suci di pura diperbaiki atau dipugar. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi bangunan suci di pura diperbaiki atau dipugar. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi bangunan suci di pura diperbaiki atau dipugar. Restorasi pura, permintaan agar pelinggi